Terus kalau kamu diperlukan lebih jauh ke bodinya, futrolnya buat yang sebelumnya, sebelum back skin, kayak tadi saya pasang di sini kan. Jangan lupa ya, jangan sampai salah taruh ya. Ini di shape, kalau di shape itu mesti buat datar. Kayak beginian, jangan lupa ya. Kita di transfer nanti di sini salah gitu. Karena nanti keluarnya di kalau di sini keluarnya di setup putrolnya yang front side backnya di sini. Kalau ini kan urutannya dari sini, nggak bisa terlalu jelas. Ini keseluruhan juga. Nah sebelum sampai ke sini, jadi kiri kanannya ke saya akan cuma belum rapi ya. Kalau kamu lihat kan pipinya masih ketarik-tarik dong. Itu karena kalau kita lihat, ini saya select ya. Kenapa? Kita skin, main skin weight minimumnya biasa ya, minus 10. Oke, ini saya buang. Nanti saya nggak tahu yang mana, tapi tidak menyebalkan. Masuk ya, gitu. Buang, dicari aku yang ya. Kalau udah sebelah saya coba update. Ini kalau ini sudah sih, saya tampilin semua. Lebih tinggi. Terus ini ya. Terus ini kan jadi ditaruh ke, kalau kamu lihat sini nih kan join yang ini ya rendah kan sampai nih ke sini gitu kan ya nah di sini jadi problem ini biasanya supaya dia clean yang bagian ini apa pipi bulu di pipinya itu hilang kamu replace ini saya dengan value-nya ini nanti jadi hitam tulis hitam gitu ya. Kamu bikin nih di depan taruh buat mata pulih hitam set driver gitu ya. Kalau udah set kita bedain ya. Ini udah buat ikut ya pikirnya. Cuma kan masih lolos gini dulu yang ada. Sedangkan yang ini dia masih ngikut load sebagai driver karena belum ini kira-kira dia gitu. Terus yang mau dikontrol kebalik gitu kayak gini. Kita mau ngerjain di free front dulu. Frontnya yang pertama ininya dulu lagi lari. Berat lagi gerak. Gitu ya. Ini semua saya kecuali ini kan saya kontrol apa kita perlu join aja. Join sama anti handle. Kamu mau bikin kayak gimana? Ini saya coba dulu ya, bikin aja yang kondisi pertama keadaan normalnya 0 jadi putro bikin 0 gitu. Terus rotate. Ini kalau kita lihat dari sana langsung aja kita turunnya jelas jadi dia masuk banget dia north circle yang sini. Kalau sudah marknya ini saya mau update gitu ya key handle-nya biasanya ke connect dengan sesuatu. Dari sini kontrol sesuatu. Terus dari sini habis itu ini kan mau ya dari sini ke sini kita 2 kali ya punggungnya dulu terus kaki jadi setengahnya itu 5 kayak gini. Nah ini di 5 ini jadi kita masukin aja di sini berapa ya. Oke. Dan dikira-kira aja saya tampil yang gampang diapalin 25 gitu kan. Gitu ya. Terus ini nanti gitu ya nggak terlalu ketat di situ kita bisa full ya tapi dari 5 tapi ini ke 10 oke gitu kan sebelum lebih lanjut supaya nanti kita nggak setengahnya namanya nggak bolak-balik saya bikin ini dulu jadi dia ya kita balance controller di tengah supaya hipsnya itu kanan kiri bisa kita set di tengah-tengah sekarang kita cek dua kontrol kita slide-nya di sini. Nah ini saya bikin pakai Pacific curve saja, cuma saya set ke linear biar garisnya terlalu kapil. Oke. Sekarang, nah ini langsung dua-duanya gambarnya saya freeze. Kita ambil yang ini sebagai terus yang ini juga saya mau freeze. Kalau di sini kita masih kayak semacam di sini ini belakang itu kan terus di depan setengahnya ketika value-nya 5 nah terus gitu dia juga masih 0 kalau sudah masih bagian punggung dari itu dulu ya terus itu kan ini saya center pivot terus saya taruh di sini gitu ini juga belum gitu ya kenapa gitu nah ini biasanya asal dia kelihatan ini 10 fungsinya lebih ke dia kan akan turun indikator kalau dia ada di tengah di sini jadi ini saya kecilin ini juga tergeser ke depan saya kecilin sekedar ini kira-kira aja
berapa gitu bisa tadi minus 25, sekarang kita kasih yang ke depan 30, yang minus 30 terus ke belakang biar ketahuan aja di bagian belakang dan ini kita cek aja nih, ini kan komplit front roll-nya komplit ya nih. Kurang lebih gitu. Kalau ini sudah kita code pakai color, pakai gitu ya, background-nya itu. Ini kita kurang lebih gitu ya. Nah, ini yang kedua yang sudah kita perlu kontrol yang di depan, saya taruh ke di atas gitu ya. Terus kita cuma tadi front roll sudah ini kuning, terus ini circle-nya kayaknya nggak terlalu. Terus yang ini kurang langsung aja ya, kan kita dalam keadaan 0,5 kali ya. Jadi ini juga pasti 0. Jadi supaya dia kalau posisinya dia bisa kalau tadi positif sekarang negatif gitu ya, udah supaya matanya bisa langsung aja join melihat ke sini nih. Ini kira-kira kalau ketinggian nggak mungkin saya target bisa terlalu frame nggak bisa dari tinggi ininya nih. Ini nggak tahu berapa duplikat, saya asumsi 15. Kalau dirasa kita cek aja join yang ke depan apa X gitu ya, jadi constraint ini komplit nih. Terus kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa M vektornya ini nanti hubnya jangan ada X lagi, biarin aja dulu pakai gitu ya. Kalau ini sudah gitu ya, kalau ini sudah apply gitu aja sih. Kalau ini sudah termasuk sulit ini kenapa kebalik? Ini namanya akan saya kasih dapat ya enlightenment ya. Kadang-kadang nggak terlalu. Kalau kamu ngulang nggak usah ngulang lah, ngeliat kali aja. Oke. Cuma kan nanti kalau saya kita dulu biar begitu kamu ngerjainnya malam-malam madrasah bilang polygon saya klik gitu ya kita sudah setup. Oke. Semacam itu aja ini gitu ya. Nanti maksudnya kita pakai ini kita ganti dong drivernya sebelum dibinding kepalanya, jadi ini kecil sekali palnya gitu 0,4 kita gitu ya. Ini nanti saya baru di sini kita set setengah ya positif ya, jadi pinggir-pinggir positif ke depan gitu. Ini sekedar mempermudah tadi berapa ya gitu ya. Ini kebalikannya yang rotate dulu biar dirasa berdiri gitu. Ini sih harus gitu. Kalau ini sudah amat posisinya gitu kan mau taruh di sini kayaknya sih oke. Satu terus ada di sini juga. Kegedean nggak sih? Kegedean ya. Ntar mau nongol terlalu gede gitu kan. Ini sih sebaiknya di ini dikasih controller lagi nih di tengah sini. Kalau enggak nanti susah. Tadi aja apa namanya refreshnya nggak bagus. Jadi terlalu ketarik ke depan. Hati-hati ya. Supaya gitu. Ini saya select value-nya benar, terus saya benar, tapi dia karena nggak refresh ada biasa polygon. Itu biasanya kontrolnya kamu pegang goyangin dikit terus dia bagus. Nah, ini sebelum kita masuk ke PS10 cara kerjanya lagi ini bagi kita lihat aja gitu ya front row mestinya dari waktu kita mau melangkah, tapi yang penting kita jinjit dulu, jinjit itu value-nya aja ke telapak kaki punggungnya dulu terus karena kurang kelihatan nih sebagai ini kan diangkat sama satu ini poros yang di juga reset. Oke, nah sekarang jadi bagian punggung ini jangan lupa IK-nya akan ada di sini 5. Caranya gimana? Caranya IK handle. Nah, begitu di 10 sama yang di baru ball joint ini ball dia tadi berapa 30 handle ini kita parent ke sini. Jadi oke. Kadang memang sekarang hierarkinya mau pindah-pindah yang di kepala ke tengah leher. Habis itu ke pangkal. Cek aja ya. Ya, oke. Normal ya. Langsung kan gitu dari sini hati-hati lebih percaya angka daripada apa yang ada di viewport. Kalau nanti mau lebih natural gerakannya kalau udah kita boleh di select macro yang di select terakhir yang di tengah leher gitu aja kita ke 0. Jadi hati-hati gitu ya sebelum ngerjain snapnya dicabut, kalau enggak nanti dia bereaksinya yang ini juga gitu. Ini jadi nggak tahu berapa 15 bisa rapi-rapi ya nanti. Oke. Prosedurnya sama, ini cuma diulang aja. Ya, kalau udah kita tes dulu ya. Ini kan dari rootnya nih.
Terus ke ini nih. Terus kalau kamu diperlukan lebih jauh kemudinya gitu ya, nggak cuma kita pakai front sama back skin, kick bind skin, kayak tadi ya. Kalau sudah, nanti dia masuk cek jadi kamu ada, jadi kamu harus dibuat kayak beginian lagi tapi dipakai kanan kiri. Nah selanjutnya kayak center rotationnya seharusnya ini ya, ini problem adalah di ball joint anggolnya sampai sama ini kan semua ditarik ke sini. Cuma kan sudah, ini kan simbol ball joint sama ankle itu udah ke sini. Belum sampai ke sini aja sama ini taringnya ke sini. Cuma belum rapi ya. Kalau kamu lihat kan pipinya masih ketarik-tarik tuh. Itu karena kalau kita lihat, ini saya select ya, kenapa? Kita skin, main skin weight, kan lihat berusaha dilurusin. Yang progresif. Ini saya nggak tahu yang mana, tapi nah sekarang kita cek aja yang menyebalkan. Gitu. Kalau kita rotate dicari itu ya. Bener ya? Oh. Dah, gitu. Nah, kalau ini sudah, saya tampilin semua. Terus ini ya, gitu ya. Mesti ditaruh ke, kalau kamu lihat, kalau ini sudah, join yang ini front. Ini kan sampai nih ke sini-sini nih. Gitu kan, backnya itu ya tantuk. Jadi problem. Ini biasanya supaya dia clean, yang bagian apa di pipi, bulu di pipinya itu hilang, kamu replace, gitu. Dah, ya. Oke, dengan value-nya ini sudah, gitu. Ini nanti jadi hitam nih. Ini ada di hitam bagian belakang ini, gitu ya. Kamu bikin nih kurang di depan kontrol buat mata pulih hitam. Pakai ini aja. Kalau udah, oke. Nah sekarang lo kita bedain ya. Kontrol ini udah naik dulu terus. Nah itu ya pinggirnya. Cuma kan masih kotor pinggirnya kalau back roll. Sedangkan yang ini dia masih ngikut sampai belakang tentu belum. Ini dikira-kira aja bagian belakang. Jadi kalau ini takut kebalik kita alihkan. Ntar kan bareng dia ke free sebelah sini. Gak usah dia kalau jadi nanti dia akan kan ini background. Terus ini saya duplikat sementara gitu ya, kontrolnya di sini. Oke, kecilin gitu. Kamu mau bikin kayak gimana? Ini saya cabut dulu terakhir supaya keseluruhan kontrolnya ikut ke versi fullnya. Saya bikin kotak ya ke controller yang di kaki, akhirnya ditaruh di sini. Sehingga kalau dia diangkat, gitu ya, dia ikut. Ini belum ya. Nah, kalau sudah, supaya ini bisa tegak ikut, ini terserah sih. Mau pakai controller di sini, kalau masih mau digerakin, gitu ya. Tapi bisa juga, ini misalnya, ini kita taruh ke sini. Ini saya nggak tahu ininya seberapa besarnya, kayaknya kegedean ya. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya mau pepetin aja besarnya supaya apa namanya dia nggak terlalu besar gitu. Waduh. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini saya taruh di sini. Yang pertama, edit IK handle-nya kita taruh ke controllernya, gitu, sebelahnya. Habis itu, controllernya kita parent ke IK dari ankle yang bawah. Sehingga kalau kita angkat dari controller kakinya. Oke, gitu ya semua. Nah, ini dua-duanya saya freeze sama polygonnya. Yang ini juga saya mau freeze, cuma ini biar saya belas itu seperti kacamata. Sementara dia juga masih bebas. Gitu ya. Kemudian saya multiple, kamu bisa ngobrol dari atas, dari bawah, gitu ya. Tapi semua masih rootnya masih di bawah kaki. Gitu ya. Oke. Nah, ini pun gitu. Ini kita setup ke sini. Oke. Terus
ini ke IK ankle yang atas, ya. Cuma ini kan belum di setup semua ya. Oke, ini yang ankle yang pertama, bawah IK kita ini kontrol sini, kanan saya perbesar, geser terus, ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, kita terakhir. Dan, nah ini yang dua mata ini yang di depan saya turn ke, gitu ya, apa namanya, yang besar ini. Oke, terus itu kita cek ini lah. Jangan gitu ya. Terus yang ini, ikut yang ini ya. Sedikit ini. Gitu, jadi supaya dia kalau nengok-nengok dia bisa ikut, gitu ya. Oke, udah. Supaya matanya bisa melihat ke sini nih, jadi aja. Ini saya target constraint aim dari ininya nih, apa namanya, joinnya. Ini kita cek aja joinnya yang ke depan apa tuh? X gitu ya. Jadi constraint aim, terus jangan lupa aim vektornya itu yang X, hubnya jangan X lagi, kita pakai Y aja, gitu ya. Oke, nah, terakhir yang depan, terus yang ini juga di parentnya. Kebalik, saya lepas ini parent saya kasih negatif, kalau gitu ini sini. Oke, dah terakhir ke gitu ya. Ini show all, gitu ya. Nanti kalau ini kita gerakin, dia matanya akan ngarahin. Oke, gitu ya. Oke. Benar. Ini kalau kita rotate dia juga ikut. Sayangnya belum dibinding kepalanya, jadi kepalanya belum fair. Nanti selama kamu animate, kamu akan selalu dapat problem refresh ya. Udah kamu gerakin dia nggak balik gitu. Biasanya kamu goyang-goyangnya gitu terus start dia balik gitu ya. Ya. Dan kalau sudah ini sih harusnya tuh ikut. Juga ya ikut gitu ya. Ini sih sebaiknya ini dikasih controller lagi nih di tengah sini. Kalau enggak nanti susah apa namanya susah untuk kontrol di leher sini. Gitu ya. Poligonnya kita cabut dulu, snap to point. Oke, terus kita tampilin poligonnya lagi. Nah, ini kita lihat aja nih. Ini apa namanya? Kalau mau agak di kontrolnya selesai. Nah, sekarang selanjutnya, ini kan kurang kelihatan ya. Ini yang kita perlu satu perhatikan adalah, gitu ya. Oke, nah sekarang jangan lupa IK-nya di parent. Ini saya pilih untuk di apa namanya di constraint ke controllernya. Jadi saya select controller sebagai target, terus saya select sini. Nah nanti di constraint-nya itu kita akan pakai yang point dulu. Nah sekarang hierarkinya jadi yang di kepala. Ini saya langsung aja tengah leher. Biasanya saya ngajarinnya constraint-nya saya pakai semua gitu. Ya. Ini sekarang ganti di sini. Cuma nanti kamu akan dapat problem ketika kakinya diangkat. Ketika kakinya diangkat, dia juga ikut ke atas kan. Mau lebih sementara ini setupnya nanti cuma yang di posisi yang keluar kamu mesti tarik ke sini. Itu akan jadi masalah ketika kakinya diangkat. Hipsnya, kalsiusnya juga ikut diangkat. Itu yang nggak mau. Jadi, ini yang ini juga gitu. Setelah di constraint point di kedua controller,
kamu harus hapus ini nanti di kanan kemana break connection, atau dari awal yang Y nggak dipakai kamu udah X. Kalau udah kita tes aja ya, ini kan posisi dari rootnya nih gitu. Nah sekarang begitu kamu mana bodinya. Oke, ini begitu kamu angkat, kalau kamu lihat rigging, skin, geser kanan kiri, skin, kayak tadi setupnya belum ada yang berubah, lalu ada itu line close, gitu kan. Jadi pada waktu kamu nanti mau animate, kamu nggak terlalu khawatir kalau pelvisnya harus di-animate manual, ngikutin ketika dia melangkah, gitu ya. Itu untuk apa namanya, yang langkah depan samping. Tapi kalau dia mau belok, harusnya kan telapak ini keseluruhan udah setengah dari posisi keseluruhan. Cuma belum rapi ya. Jadi kalau kamu lihat kan pipinya masih ketarik-tarik dong. Itu karena kan kalau kita lihat, ini saya select ya. Kenapa? Itu karena skin, kayak skin selanjutnya. Ya, ini saya nggak tahu yang mana, tapi ini ya yang menyebarkan balance controllernya. Habis itu kita pakai Oreo yang, nah ini sebaliknya, kalau tadi kita pakai X sama Z, sekarang cuma Y-nya aja, karena kita mau rotation dengan center di ininya aja, di Y. Why? Nggak terjadi apa-apa. Kalau kamu lihat ini juga, ini kan join yang ini ya, nah, kan sampai ini ke sini nanti kalau kita kan di atas ini ya, ini jadi problem. Ini biasanya kalau supaya dia clean, yang bagian jalan maju terus bulu di pipinya itu hilang, kamu replace gitu 5 dulu, habis itu dengan value-nya 0 gitu. Jadi nanti jadi hitam gitu kan. Full hitam. Itu gitu ya. Jadi diperlukan. Ini kalau kita rotate, nah ini kan juga ikut full hitam setengah gitu ya. Kalau udah controller tadi kita bedain ya gitu ya. Ini udah nggak ikut ya pinggirnya, cuma kan masih kotor pinggir-pinggirnya belum. Oke. Sedangkan ini dia masih ngikut target akhirnya pelvisnya, sementara pelvisnya masih bebas. Misalnya saya tarik ke sini nih, gitu kan. Terus ini saya geser, dia tetap adjust ke sini, gitu ya. Dalam kondisi kalau lagi lari, pelvisnya ikut sama balance controller. Sementara balance controller dikontrol gitu ya sama point dan orient constant. Gitu ya. Ini saya cabut dulu edis ya. Ikut by type history. Ini versi fullnya saya save ke dari atas, sorry. Dari leher, torso. Gitu ya, ketiga, pertama, satu, gitu kan. Kita cek aja. Oke. Bisa. Ya. Gitu ya. Oke, show all. Oke, kalau udah, ini saya save dulu ya, save ke mana nih yang baru. Oke, habis itu kita cek aja, tes aja. Habis ini kita lepas lagi. Ini saya pilih rootnya di pelvis, gitu. Tuh. Habis itu kita coba skin, bind skin, gitu ya. Nah, ini kita pakai join hierarchy, terus bind metodenya pakai yang paling bawah, geodesic, voxel, sama heatmap. Gitu ya. Saya jelasin general ininya aja, konsepnya heatmap sama geodesic. Yang atas udah jarang banget dipakai gitu ya. Heatmap sama geodesic itu sama-sama bindingnya bagian tengahnya, meskipun nggak ada surface-nya, dia tetap hitung.
Nah, perbedaan heat map dengan geodesic, geodesic itu dari tengah sampai ujung, ya. Misalnya dari tengah join ini sampai ujung ini, itu dihitung satu. Jadi value-nya yang paling tengah, paling kuat, ke pinggir, makin melemah, kecuali kita adjust pada waktu di skin, di plane skin weight, gitu ya. Nah, sementara kalau heat map, itu value paling kuatnya di setiap objeknya. Jadi misalnya nanti kalau dia bawa tas yang paling dekat itu yang paling kuat sampai ke pinggir, bodinya juga gitu ya. Jadi ada pengurangan value yang paling kuat sampai yang paling pudar dalam setiap objeknya. Sementara geodesic nggak gitu ya. Kalau geodesic dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Sementara kita pakai geodesic dulu, normalized weight-nya interaktif, weighting distribution-nya distant. Ini yang tadi ya. Ya, distant berarti paling dekat, paling kuat, yang paling dekat dengan joint skeleton yang paling kuat, sampai yang paling jauh. Makanya saya nambahin join-joinnya di torso itu dengan model kayak gini. Jadi spline tulang belakangnya, terus saya masih tambahin lagi seakan-akan kayak ada tulang rusuknya yang deketin di bagian pinggir-pinggirnya. Itu cuma sekedar ngebantu kamu pada waktu pen weight supaya nggak kerepotan kalau terlalu jauh. Misalnya gitu ya, ini bagian dada samping nih, biasanya di bagian ketiak. Karena tangannya turun, lengan atasnya tuh lebih dekat ke bagian torsonya, gitu yang di bagian ketiak itu lebih dekat ke lengan atas, upper arm. Jadinya otomatis value di sini jadi lebih banyak yang upper arm dibanding yang kayak torso yang bagian joint torso yang bagian tengah. Makanya itu saya tambahin ke situ supaya dia lebih dekat lagi, gitu ya. Tapi in the end, kalau kamu rajin sih nggak masalah juga, tinggal di paint aja. Ya. Oke. Dan kalau sudah kita langsung aja apply. Kalau sudah, ini kita tutup. Oke. Ini saya quote balik deh biar kelihatan. Pak, ya. kalau dari mana kita misalnya itu joinnya GL, kalau dari mana itu geodesic atau itu? Kita bisa tahu dari mana kalau Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu yang ngerjain, kamu yang tahu. Habis itu, misalnya kamu pilih geodesic terus kamu acak-acak sama, kan abis ini kan kamu mesti ini kan, skin, ada line skin weight gitu, oh ini ditambahin di sini, ya. Itu cuma metode pada saat kamu apply awal. Selanjutnya kan kamu nggak mau dong, oh geodesic udah beres gitu. Kadang-kadang kan kamu pengen apa gitu kan, di bagian tubuhnya pengen apa, kamu tambahin line skin weight, oh pengennya lebih kuat nih di sini gitu kan. Itu setup awal geodesic ya udah. Itu nolongin kamu aja dari awal aja. Oh nih gitu. Karena pen skin weight itu nggak susah-susah amat, tapi ngerepotin banget gitu. Karena kamu harus adjust surface yang berdekatan setiap joinnya. Kamu bayangin joinnya makin banyak ya, kamu makin repot aja. Gitu kan? Oke. Nih ya, ini kan mudah-mudahan udah kebayang. Kayaknya sih pasti kalian udah pernah itulah ngelihat. Nah, itu kan setiap join, kamu pindah join beda lagi gitu kan? Gitu kan? Nah, ini juga hati-hati aja kalau ada temen jahil ntar join satu terus kamu dibras di sini mah itu nanti misalnya gitu kan, terus tiba-tiba ada yang ngebras di jempolnya gitu. Kan nyebelin juga kan? Nah, kamu lagi bungkuk jempolnya itu turun gitu kan. Itu tuh bener-bener lah. Nih, kalau kamu ngerjain di sini, saran saya sih sering-sering nge-send. Biar kamu punya personal increment gitu kan. Dia kan memang punya gitu kan increment nih. Di sini dia buat sih, cuma kan kamu personal dong, step keberapa kamu ninggalin jejak, step keberapa ninggalin jejak gitu kan. Ini penting dong. Gitu kan. Ini kan kalau saya naik, oh, ini kan udah cabang, mesti di sini.
nih hari ini. Tuh kan? Ya kan kamu gini ya. Tuh. Jadi kalau timmu gede kan pasti minta dinamain. Kalau enggak, ya kamu kebayang. Join 1, join 2, join 3. Lama-lama join 100 berapa, join 100 berapa. Gitu kan? Nah, tuh. Nah, ini kan tahu-tahu udah. Nah, ini. Nah, Makin banyak yang mau laki makin banyak joinnya gitu ya. oh iya dong, udah pasti. Kebayang kalau laba-laba, habis itu manusia laba-laba. Gitu ya? Oke. Sementara nih ya, sementara ini dulu. Ya, habis itu kita cek aja nih. Gitu kan? Ini ke nah, Nah, master harus save ya, harus save dan oh. saya lagi ngerjain versi Nah, ya. Nah, ya. Oh. Gitu ya. saya bisa ngikut gerak kan? Apanya? Kayaknya gerak badan katanya gerak Ya tergantung parentnya dong. oh Gitu ya. Oke, ini sementara. Ini kan sementara ya, ntar habis ini saya lepas lagi. Untuk ngetes aja, step kita udah bener nggak gitu. Ya, nah terus ini saya taruh kemana nih? Saya kesini dulu nih ya, ke joinnya aja. Ini saya taruh biar matanya nggak ketinggalan dari tadi kan nggak enak ya. Ya. Nah ini ya. Nah tuh, ya kan. Oh dia nggak ikut kepalanya. Oh ini belum ada controller di kepala. Oke, ini aja. Ini, gitu kan? Oh, oke ya, mata ikut. Gitu ya. Dah. Pinggul oke. Gitu ya. Terus pinggul luar, hips. Oke ya. Ini juga masih bisa. Oke. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah ini banyak yang kamu setupnya bisa berubah-berubah tergantung keadaan gitu ya. Ini misalnya ini ya, ini pull factor ini biasanya lebih sering ditaruh di sini tuh, ditaruh ke sini. Tapi kadang-kadang dia ditaruh ke pelvis, tergantung kebutuhan. Ini saya taruh ke sini dulu. Terus yang belakang ini kan ada pull factor di sini. Ini biasanya saya taruh ke sini nih, ke upper arm, shoulder controller gitu kan. Supaya kalau badannya gerak-gerak, bahunya gerak-gerak, dia juga ikut. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang ini saya belum tahu mau taruh di mana, jadi sementara saya taruh ke sini aja dulu. Mudah-mudahan nanti ada gunanya. Kalau enggak ya anggap aja aksesoris lah. Tuh, gitu ya. Nah, kalau sudah, gitu ya. Kalau sudah, ini biasanya kamu terserah taruh di mana yang gampang aja. Itu kayak ada semacam controller, gitu ya. Kayak controller, kayak dashboard kamu punya untuk kontrol value-value yang ada di setup itu. Nah, itu terserah lah mau kamu taruh di mana biasanya. Kamu kan tahu icon gear itu kan. Nah, itu buat setting ya, biar kelihatan. Nah, itu terserah mau taruh di mana, taruh di samping sini, taruh di belakang sini, terserah. Nanti tinggal ditaruh aja ke pelvis. Itu isinya biasanya kalau ada dynamic, kalau ada setting apa sama apa gitu ya. Terus misalnya nanti mau dipakein baju, kamu masukin cloth-nya tuh dari kan ada wing, ada apa, nanti kamu taruh di situ, di connect ke
slotnya ke nukleusnya gitu. Jadi dia lebih terpusat gitu ya. Ini kita nyiapin aja, kita coba pakai ini aja kali ya, circle. Itu berapa sih ininya ya? Biasanya 6 kali 3 mungkin. Berapa ya? 12, 14 mungkin. Nggak tahu, kalau salah ya dibuat lagi aja. Ya, oh, square tapi kita pakainya degree-nya yang linear gitu kan. Lihat kan gitu kan, ada ya. Ini kita klik kanan, ini kan perlu dua dulu. Batu. Harusnya berapa itu? Ini tadi berapa? 20 kali ya? Atau sih salah. Kayak nerve circle. Ini kali ya, 20. Nah, terus ini kita kecilin. Salah dong. Kurang. Harusnya berapa? Kurang. Mungkin ya. Ini maksudnya. Ini ya. Oke. Ini tapi nggak akan segede gini ya. Kalau segede gini mah mengganggu sekali. Biasanya inilah. Gitu. Terus biasanya ya setupnya taruh di samping sini atau di mana gitu ya. Situ dia. Gitu ya. Oke, terus kita freeze saja. Terus biasanya dia kita parent ke Talsys. Jadi mau dipakai buat apa terserah. Gitu. Kadang-kadang seluruh badan dia taruh di Talsys gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di kepala tuh udah banyak banget gitu,
Itu di belakang kepala suka dikasih khusus untuk kepala controller. Gitu, semacam dashboard dari. Oke, ini udah ya. Oke, ya kalau udah, ini saya lepas lagi ya. Ngelepasnya gampang sih, tinggal delete by tadi. History terhilang semua. Oke, habis itu tinggal save. Dah.